Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar chapter 14. Anda bisa melihat dari buku Neonan yang telah Anda miliki masing-masing ya. Itu tentang inflasi dan perubahan harga. Atau dalam bahasa Inggrisnya kita sebut inflation and price change ya. Nah, mungkin beberapa soal pada slide ini sedikit berbeda eh, jumlahnya dengan buku Neonan yang Anda miliki, tapi secara keseluruhan 80% sampai 90% itu sama ya soalnya. Jadi Anda bisa lebih mudah memahami jika membaca buku ya. Oke. Nah, outline yang akan kita pelajari pada chapter 14 ini tentang inflasi dan perubahan harga. Yang pertama adalah kita harus memahami dulu apa itu arti dan efek dari suatu inflasi ya. Yang kedua, analisis constant dollars versus actual dollars. Nanti akan saya jelaskan. Yang ketiga, price change indexes. Yang keempat, cash flows with different inflation rates ya. Atau aliran uang dengan laju inflasi yang berbeda. Yang kelima, efek dari inflasi pada after tax analysis. Yang keenam, ya nanti jika kita sempat kita akan belajar spreadsheet dan inflation calculation. Nah, sedangkan tujuan pembelajarannya, yang pertama Anda harus mampu mengenal itu. Mengetahui apa itu dampak dari inflasi pada analisis ekonomi. Yang kedua, Anda harus mampu mendefinisikan real dan actual dollars serta laju bunga nanti ya pada kasus inflasi dan perubahan harga. Yang ketiga, Anda mampu melakukan analisis real and actual dollars nanti. Yang keempat, Anda mampu memahami serta mengaplikasikan price indexes atau indeks harga. Yang kelima, Anda mampu membuat cash flows dengan laju inflasi yang berbeda-beda. Yang keenam, nah, Anda mampu melakukan perbandingan nanti inflasi antara before dan after tax calculations. Nah, dan yang terakhir, tentu saja jika Anda belajar dari buku, itu nanti Anda bisa menggunakan spreadsheet ya untuk melakukan analisis inflasi dan perubahan harga. Nah, inflasi itu secara sederhananya itu adalah suatu kondisi di mana uang itu mengalami kehilangan kemampuan daya belinya ya, atau uang itu mengalami kehilangan purchasing power. Jadi nilai uang itu kehilangan. Seberapa besar itu kehilangan? Itu tergantung dari kasus-kasus nanti yang menyebabkan inflasi tersebut. Yang kedua, inflasi membuat future dollars itu nilainya lebih rendah ya daripada nilai dolar saat ini tentu saja. Jadi future nilainya pasti bakal lebih rendah dibanding saat ini. Itu yang menyebab dampak dari inflasi nanti ya. Nah, yang ketiga ada istilah juga deflasi. Itu terjadi tentu saja kebalikan dari inflasinya, yaitu kekuatan uang itu secara moneter itu meningkat. Nah, kenapa inflasi itu terjadi? Yang pertama itu disebabkan oleh suplai uang ya. Jadi ketersediaan uang yang ada pada konsumen
dalam suatu kondisi ekonomi secara umum ya, itu meningkat lebih cepat ya dibanding ketersediaan barang. Jadi jumlah uang yang ada di pasar itu lebih banyak dibanding barang yang ada gitu. Jadi terjadi inflasi pada barang tersebut. Ya. Yang kedua itu adalah laju exchange ya, atau perubahan harga sebagai dampak nilai komparatif dari uang itu ya, nilai tukarnya pada eh, beberapa negara ya. Jadi laju nilai tukar uang antara dolar dengan rupiah misalkan, antara yen Jepang misalkan dengan rupiah dan seterusnya. Yang ketiga cost push ya, atau ya producers menaikkan harga ya untuk menutupi biaya produksinya. Yang keempat itu adalah demand pull atau consumers memasang harga sekian gitu ya. Ya, untuk membeli suatu produk ya dibanding yang tersedia gitu ya. Oke, jadi untuk demand pull ini sendiri tentu saja jika permintaannya ya hukum ekonomi secara umum, jika permintaannya banyak maka dari konsumen ya itu terjadi peningkatan harga karena mungkin saja barang yang tersedia tidak mampu mencukupi kebutuhan yang datang dari konsumen tersebut, sehingga produsen perlu ya untuk meningkatkan produksi mereka, dan tentu saja itu akan meningkatkan harga dari barang tersebut. Nah, ada beberapa istilah di sini yang perlu Anda pahami terkait laju bunga ya. Yang pertama itu F atau laju inflasi. Itu adalah laju annual dari meningkatnya jumlah dolar ya yang diperlukan untuk membayar sejumlah produk atau jasa. Nah, yang kedua itu adalah laju bunga real atau di sini didefinisikan sebagai e-action. Itu adalah laju bunga realnya, laju bunga nyata untuk pertumbuhan dari uang tanpa efek dari inflasi ya. Di sini juga diketahui sebagai inflation free ya. Jadi laju bunga nyata itu kalau kita tidak ada efek inflasi atau inflation free ya. Yang ketiga market interest rate atau salah satu bunga yang ada itu ya pada marketplace ya, pada pasar secara umum atau diketahui juga sebagai combined interest rate. Nah, jadi tiga ini perlu Anda pahami. Yang pertama adalah inflation rate, yang kedua real interest rate, yang ketiga market interest rate ya. Nah, itu didefinisikan persamaannya itu seperti ini ya. Jadi, untuk market interest rate itu nilainya equal dengan perkalian dengan antara real interest rate dan inflation rate. Tentu saja masing-masingnya ditambahi 1. Atau kita bisa ubah persamaan itu menjadi seperti ini ya.
Nah, contohnya di sini misalkan perhitungan laju bunga real. Misalkan bank membayar 5,5% bunga compounded annually ya, secara rutin setiap tahun. Nah, inflasi itu diperkirakan 2%. Nah, kita sudah tahu F di sini. Nah, kita juga sudah tahu I ya, atau market interest ya. Nah, kita diminta mencari I accent ya. Atau kita bisa definisikan sebagai real interest rate ya. Nah, dari market interest rates dan laju inflasi F ya. Nah, kalau Anda definisikan, Anda masukkan ke dalam rumus tadi, maka Anda akan menemukan nilai sebesar real interest rate-nya itu 3,4%. Nah, misalkan kalau 8%, maka hasilnya adalah minus 2,3% ya. Oke, di sini maksudnya apa? Maksudnya pada 2% itu real interest rate-nya itu 3,4%. Jadi masih tumbuh secara positif. Ya, tapi kalau laju inflasinya sudah mencapai 8%, maka di sini nilai real interest rate-nya menjadi turun ya, sebesar 2,3% compounded annually ya. Nah, selanjutnya ada beberapa istilah tentang actual dollars dan real dollars definitions. Nah, di sini actual dollars itu didefinisikan sebagai A dolar, itu kita istilahkan sebagai cash money ya, atau sirkulasi dollars itu sendiri, atau disebut juga inflated dollars ya. Yang kedua real dollars, atau dollars with constant purchasing power ya, atau dolar dengan daya belinya itu konstan ya, dan selalu diekspresikan sebagai base year ya, atau disebut juga constant dollar ya, atau constant purchasing power dollars, atau inflation free dollars ya. Jadi real itu disebut juga sebenarnya dengan inflation free. Sedangkan actual dollars itu masuk kepada nilai dollars yang terdampak pada nilai uang ya, yang terdampak oleh inflasi. Nah, kita bisa mencari actual dollars itu atau nilai uang aktual itu dengan menggunakan market interest rate I ya. Yang keempat, kita bisa menggunakan real interest rate saat kita mencari real dollars ya. Atau di sini kita bisa definisikan juga, saya misalkan di sini real dollar itu base-nya pada tahun ke-T ya. Atau sedangkan R pada kasus ini base-nya itu setiap tahun ke-T untuk sebanyak N tahun gitu ya. Nah, di sini untuk mencari actual nilai uang aktual, baik itu sejumlah N tahun maupun periode ke-T, kita dasarkan pada market ya, market interest rates. Sedangkan real kita dasarkan pada real interest rates. Nah, dari sini kita mulai itu dari F untuk 0 periode sampai nilai F laju inflasinya untuk sebanyak
N dikurangi jumlah periode T-nya nanti ya. Nah, di sini kasusnya misalkan contoh di sini suatu stadion ya, dibangun pada tahun 1960 dengan harganya itu 1,2 juta dolar. Pada tahun yang sama ada sejumlah investasi ya, sebuah pemberian ya, dengan jumlah yang sama itu diinvestasikan pada market rate ya, dengan laju rate marketnya itu 8% per tahun. Nah, inflasinya itu adalah 6% dari tahun 1960 sampai 2015 misalkan. Nah, kita diminta untuk mendefinisikan I atau disebut juga market interest rate, laju inflasi F, real I aksen, serta nilai aktual uang dan realnya ya. Di sini kita ketahui bahwa laju market interest rate-nya itu 8% dan laju inflasinya itu 6%. Dari sini kita bisa mencari nilai real dari I aksennya ya, atau laju bunga realnya. Oke, maka biaya bangunan tersebut ya pada 1960 itu adalah 1,2 juta dolar dari soal di mana nilai aktual dollars yang dikeluarkan pada tahun 1960 itu kita bisa hitung dengan cara nilai aktual 2015 itu sama dengan aktual 1960 dikali F per P, atau secara sederhananya kita mencari nilai future yaitu pada tahun 2015 dari present pada tahun 1960 untuk N sama dengan 55. Maka pada tahun 2015 nilai aktualnya itu adalah 82,7 juta dolar. Oke, itu ya. Nah, di sini kita bisa ketahui juga realnya. Jadi kalau tadi kita cari nilai aktualnya ya dengan menggunakan market rate-nya 8%. Nah, kalau kita mencari berapa banyak, how much the gift will worth ya, berapa banyak suatu pemberian ya pada tahun 2015 itu yang tadi diinvestasikan itu pada tahun 2015 untuk tahun 1960 ya, purchasing power. Nah, di sini kita bisa mencari real base-nya untuk 1960 itu pada 2015. Yaitu nilai real base-nya yaitu kita bisa sebut juga itu sebagai nilai present 1960 pada 1960 dikali F per P ya, untuk kita gunakan nilai I aksen di sini. Kenapa? Karena kita mencari nilai real uang ya. Nah, di sini kita sebut juga sebenarnya kita mencari real pada tahun 2000 future ya. Kita cari future yaitu pada tahun 2015 dari tahun 1960 untuk presentnya. Tapi kita gunakan I aksen. Kenapa? Karena dia real gitu ya. Nah, kalau Anda cari, ini cukup mudah buat Anda ya. Itu adalah 3,3 juta dolar. Atau Anda bisa gunakan persamaan nilai aktual dolar pada tahun 2015 dibagi dengan 1 plus laju inflasinya pangkat N ya. Hasilnya juga sama. Nah, jika gift tersebut digunakan untuk membangun stadion baru pada 2015
How much better ya? Apakah lebih baik atau lebih buruk ya? Kalau kita menggunakan itu ya. Nah, kita bisa bandingkan, yaitu R nilai base real uangnya pada tahun 2015 dibandingkan dengan nilai real base-nya pada tahun 1960, yaitu 3,357 dibanding 1,2 juta sama dengan 2,8. Oke, 2,8 ya. Nah, kalau di sini kita lihat nilai aktual dolarnya itu 82,701 ya. Oke, kalau kasusnya 1,2 juta dolar tadi, kasusnya untuk 1,2 juta dolar itu nilai aktualnya 82,701 gitu ya. Oke. Untuk kasus ini kita bisa bandingkan, itu hasilnya adalah 2,8 ya. Ya, kalau kasusnya positif itu berarti tentu saja investasi ya jauh lebih baik ya dibandingkan kalau kita investasi tentu saja jauh lebih baik. Nah, dibandingkan kita harus membangun stadion tersebut pada 1960 ya. Kalau kasusnya positif 2,8 seperti ini. Oke. Nah, di sini coba kita lihat. Oke, ini soalnya ya. Nah, jadi Anda bisa baca di example 14.2 itu. Jadi, how much better or worse should the stadium be ya. Nah, kalau kasusnya seperti ini, Anda tadi sudah mencari pada 1960 itu 1,2 juta dolar. Nilai realnya itu 3,355 ya pada tahun 2015. Nah, solusi untuk part D itu kita bisa asumsikan bahwa nilai biaya konstruksi itu meningkat pada laju 6% per tahun ya. Ya, di sini coba kita lihat ya, inflasinya itu 6% ya. Oke. Oke, inflasinya 6%. Ya, dari ya 6%, coba kita lihat lagi. Ya, laju inflasinya 6% dengan market interest rates-nya 8% ya. Ya. Nah, sesuai definisinya tadi, yaitu bahwa mana tadi dia? Oke. Real interest rates itu adalah nilai realnya ya, atau inflation free. Sehingga untuk kasus ini kita bisa simpulkan bahwa, nah misalkan kita asumsikan bahwa construction cost itu nilai biayanya itu terjadi inflasi 6% per tahun. Nah, maka jumlah yang tersedia untuk proyek itu pada 1960 dollars pada terminologi 1960 dolar pada tahun 1960 itu mencapai kurang lebih 3,4 juta dolar. Artinya bahwa
Stadium baru itu adalah 3,4 jadi banding 1,2 atau mendekati 2,8 kali lebih baik ya dibanding uh, nilai originalnya itu kalau kita menggunakan real dollar ya. Kalau kita menggunakan real dollar atau uh, inflation free ya. Inflation free itu. Maka nilainya itu tentu saja lebih baik stadium itu 2,8 kali dibanding nilai real kalau kita menggunakan pendekatan real dollars ya. Oke. Tadi kita sampai mana tadi? Ini sudah. Oke. Ya, ini perbandingan tadi ya. Pada buku Anda bisa lihat bahwa nilainya itu 2,8 lebih baik ya pada terminologi nilai uang realnya ya. Nah, selanjutnya di sini ada contoh lagi. Kita punya uang 1.000 dolar ya, yang akan kita gunakan pada tahun 1924. Nah, rata-rata inflasinya itu 4,5% dari tahun 1924 sampai 1994. Nah, di sini kita diminta mencari untuk purchasing power, relative purchasing power ya pada quarter tersebut. Nah, di sini kita bisa mencari nilai realnya 1924 pada 1994 itu dengan nilai aktualnya, yaitu nilai aktualnya berapa? Nilai aktualnya adalah 1.000 dolar ya, dibagi dengan 1 plus F pangkat 70 ya. 70 itu 1994 dikurangi 1924, hasilnya adalah 45,9 dolar. Nah, jika 1.000 dolar tersebut kita investasikan, tidak kita gunakan untuk membangun suatu bangunan seperti kasus membeli tanah ya. Nah, kita misalkan investasikan pada 1924. Nah, berapa banyak? Pada tahun 1994 kita dapat nilai uang ya dengan nilai stock marketnya itu rata-rata 15%. Nah, di sini kita bisa cari nilai aktual pada tahun 1994 dari nilai aktual 1924, atau kita cari future depend on present ya. Untuk I-nya sama dengan 15%. Nah, dan N-nya sama dengan 70, hasilnya 17,735 ribu ya. Nah, di sini kita bisa cari airbase-nya, yaitu sama rumusnya seperti sebelumnya, sehingga kita bisa menghasilkan 814.069 dolar. Nah, di sini kita bisa tahu ya bahwa kalau kita investasikan nilai uang kita tentu tumbuh itu lebih baik ya dibanding kalau kita beli tanahnya itu pada tahun 1924. Nah, selanjutnya jika kita investasikan ya pada government bonds ya pada tahun 1924 atau suku pemerintah, berapa banyak kita dapat untung ya pada tahun 1994 jika laju investasinya itu 6% per tahun. Nah, di sini sama saja kita cari dulu nilai aktual pada tahun 1994. Nah, kita dapat 59.000 dolar ya. Lalu kita cari nilai realnya ya, 2,712. Nah, tentu saja lebih baik sebenarnya kita investasikan pada stock market ya. Kalau Anda lihat di sini. Nah, selanjutnya analisis constant dollars
versus then current dollars ya. Nah, pada analisis konstan dolar atau R dolar, itu kita mengabaikan inflasi pada analisis kita. Nah, sebagian besar biaya dan keuntungan dari harga tersebut meningkat ya, pada laju yang sama sebagai inflasi secara umum ya. Kita menggunakan real dollars atau nilai uang real dan tentu saja real interest rate, laju bunga realnya. Kalau then current dollars atau nilai actual dolarnya, kita mempertimbangkan inflasi pada analisis tersebut. Nah, kita gunakan nilai actual dollars dan laju bunga pada pasar atau I ya. Nah, di sini kasusnya pada example 14.4. 14.4. Nah, ini ya. Oh, kelebihan 14.4. Oke, di sini ada suatu perusahaan namanya Waygate Corporation, dia tertarik untuk mengevaluasi teknologi display video ya. Nah, ada dua perusahaan yang mendekat pada Waygate Corporation tersebut untuk mengembangkan teknologinya itu ya. Nah, Waygate itu percaya bahwa kedua perusahaan yang mendekat ke mereka itu bisa atau mampu menghasilkan produk dengan nilai dengan spesifikasi ya, spesifikasi produk yang sama pada akhir tahun kelima, dua-duanya sama. Nah, dari video display teknologi itu kita diminta, kalau kita sebagai direktur misalkan ya, pengambil keputusan dari Waygate Corporation tersebut, kita diminta memilih dengan MARR atau Investment Market Rates atau Minimum Acceptable Return of Rate ya, Rate of Return itu 25% dan inflasi harganya itu diasumsikan 3,5% per tahun selama 5 tahun ya. Nah, di sini kita definisikan dulu, misalkan perusahaan 1 kita definisikan sebagai alfa, perusahaan 2 kita definisikan sebagai beta. Nah, itu biaya pengembangannya $150.000 pada tahun pertama dan meningkat pada 5% untuk 5 tahun periode. Nah, perusahaan beta itu biaya pengembangannya $150.000 per tahun selama 5 tahun periode ya, dan ini konstan ya. Nah, kita bikin tabelnya. Perbandingan tahun then current cost state by alpha atau actual dollars dan constant dollar cost atau real ya, real dollars. Itu ini realnya nilainya konstan dan then current cost itu kita kalikan antara 150.000 dikali 1,05. Oke, 1,05 itu didapat dari mana? 1,05 itu didapat dari tabel ya. Anda bisa lihat tabel bunga untuk 5 tahun dan nilai laju bunganya itu MAR-nya itu 25% ya, 25%. Anda bisa lihat nanti di tabel bunga. Nah, Anda kalikan antara $150.000 dengan 1,05 ya. Oke. 1,05 hasilnya adalah 150.000. Oke, 150.000. Oh, sorry.
Ini untuk kasus ini Anda tambahkan ya, Anda tambahkan. Jadi the first years, sorry, ini bukan dari tabel bunga. Dari 5%, 5% di sini kan laju peningkatannya itu 5%. Nah, jadi setiap tahun itu naik 5% ya. Berarti Anda kalikan 1 ditambah 0,05. 1 ditambah 0,05 itu hasilnya adalah 1,05. Nah, Anda pangkatkan 0 ya. Nah, gitu, Anda pangkatkan 0. Nanti dari situ Anda akan menghasilkan 150.000. Nah, pangkatkan lagi 1,05, hasilnya 157.500. Anda pangkatkan 2, 3, 4. Nah, ini berarti 0,5 ini tergantung dari peningkatan lajunya itu berapa persen ya. Peningkatan laju untuk actual cost atau actual dolarnya. Nah, actual dolarnya itu 5% ya. Nah, hasilnya adalah seperti ini, sedangkan konstan dolar atau nilai realnya itu adalah 150.000. Nah, selanjutnya kita melakukan perubahan dulu nih, yaitu dari then current cost state alpha menjadi constant dollar cost state alpha agar kita bisa melakukan perbandingan ya. Jadi kita samakan real dengan real. Nah, di sini oke, untuk analisis ini Anda bisa gunakan oke, dari 3,5% ini ya, dari 3,5% ini selama 5 tahun. Nah, Anda bisa gunakan nilai P per F untuk F dan nilai laju inflasi dan N, atau 1 plus F pangkat min N ya. Nah, gitu. Nah, di sini 1,035 pangkat minus 1 untuk tahun pertama, dan minus 2 dan seterusnya sampai minus 5. Nah, itu dikalikan dengan hasilnya adalah 144.928 dan seterusnya sampai 153.514. Nah, selanjutnya kita gunakan real interest rates ya. Oke, dari 25% ya, 25%, 3,5%, oke, karena di sini 3,5% ya, di sini price inflationnya 3,5%. Nah, Anda bisa gunakan 1 plus F, F-nya itu 3,5%, pangkat minus 1. Nah, hasilnya seperti ini, dan constant dollar cost atau nilai real dari perusahaan beta itu tetap 150.000. Nah, kita gunakan real interest rates ya, dari persamaan 14,1 tadi, ya yang ini ya. Nah, untuk melakukan perhitungan present worth ya. Nah, kita cari nilai realnya itu berapa. Nilai realnya itu dapat adalah 0,208 atau 20,8% untuk tahun ke-1. Anda cari present worth-nya dari masing-masing nilai 14,4 ini, terus 14,7, Anda jumlahkan semua sampai 153.000. Nah, hasilnya itu adalah present worth untuk cos alpha itu 436.000. Nah, sedangkan present worth Anda untuk cos beta Anda bisa cari dengan cara dicari P, diketahui A untuk 20,8%. Hasilnya 441.000 dolar. Nah, dari sini Anda bisa lihat ya, bahwa cost-nya beta itu lebih besar dibanding cost-nya alpha.
Nah, kalau Anda kurang gunakan then current dollar analysis, nah tentu saja Anda harus mengubah dulu. eh, Kalau di sini tadi 1,05 tetap ya. Anda harus mengubah then current cost state by beta itu dari real menjadi actual ya, atau then current ya. Oh sorry, dari actual menjadi real ya. Ya, dari actual cost menjadi real cost. Nah, ya konstan dolar ya. Konstan dolar itu real cost ya, atau kita sebut juga ini free inflation ya. Nah, dari sini Anda bandingkan, terus Anda ubah then current cost state by beta, atau Anda ubah ini menjadi real, yaitu 1,05 dan 1,035. 1,035 itu didapat dari 3,5% inflasinya. Oke. Nah, Anda bandingkan, hasilnya adalah seperti ini ya. Lalu tetap sama caranya, Anda cari present worth cost of alpha. Kalau ini kita menggunakan uh, dari real ya, dari real menjadi actual ya. Nah, dari real menjadi actual. Kalau dari real menjadi actual, intinya adalah kita samakan. Kalau dia sama-sama actual, ya perbandingannya actual. Kalau dia sama-sama real, sama-sama real. Kalau kita menggunakan actual, itu setelah Anda cari present worth-nya, maka Anda akan dapat cost-nya. Cost-nya untuk nilai future itu 436 dan 441. Keputusannya adalah baik kita menggunakan constant dollar atau then current dollar analysis, atau kita menggunakan real dollar atau actual dollar, kesimpulannya adalah Wygate tersebut harus memilih perusahaan alpha ya, karena lebih murah. Itu ya. Nah, seperti itu. Jadi intinya adalah kita harus samakan dulu kalau constant dollar. Nah, kalau misalkan then current cost ya, then current cost gitu ya. Lalu Anda cari present worth-nya ya. Present worth-nya di sini. Oke. Sebenarnya ini cukup mudah ya. Tidak terlalu sulit juga. Oke ya, seperti itu ya. Nah, kita lanjut. Ini sudah. Nah, untuk example 14.5 ini kasusnya adalah heat exchangers ya. Kalau kasusnya heat exchangers ini, jadi ada suatu teknologi ya, teknologi pindah panas, itu biayanya $220.000. Nah, di sini kita punya save $50.000 secara annual setiap tahun ya. Nah, setelah 10 tahun dia tidak ada, diasumsikan tidak ada nilainya lagi. Nah, perusahaan laju bunga real ya, atau e-Accent itu 15%, inflasinya 5%. Nah, kita diminta menganalisis apakah project itu cukup worth ya, menggunakan analisis actual dan real ya. Actual atau then current dollar analysis dengan constant dollar ya. Di sini kita bisa cari dulu nilai market interest rate-nya, itu adalah 20,75%. Nah, di sini untuk kasus real itu setiap hari konstan ya. Real, kalau di sini realnya konstan 50.000. Nah, itu hasilnya adalah MAR dengan MAR 15%, hasilnya net present worth 30,938. Oke, kalau kasusnya actual, caranya sama seperti tadi ya, dengan perusahaan
perusahaan sebelumnya tadi, perusahaan apa namanya? Dengan perusahaan alfa ya, alfa dan beta tadi caranya hampir sama ya. Oke, nilai aktual itu adalah mempertimbangkan inflasi dengan MAR-nya 20,75% ya. Nah, di sini hasilnya adalah sama ya sebenarnya. Net present worth-nya itu adalah 30,938 dan 30,938 juga. Nah, hasilnya sama saja sebenarnya kalau di sini kasusnya. Nah, sekarang kita masuk ke perubahan harga dengan indeks ya. Nah, indeks harga itu digambarkan sebagai harga, fluktuasi harga relatif ya dari produk dan jasa. Jadi fluktuasinya itu seberapa tidak pasti gitu ya dari harga suatu barang atau jasa. Nah, indeks harga itu bisa kita lacak dengan komoditas spesifiknya itu, atau kita bisa gunakan bundles ya atau composite dari komoditinya. Nah, kita bisa gunakan perubahan harga masa lalu untuk memprediksi harga masa depan ya. Nah, indeks harga itu basisnya adalah base year dengan nilai alokasinya itu adalah 100%. Atau kita rumuskan dengan price index pada periode ke T itu adalah perbandingan antara harga pada tahun ke T dengan harga pada base year ya dikali 100. Nah, di sini ada juga letter cost index, itu digambarkan sebagai fluktuasi harga relatif untuk first class letter in the US ya. Nah, kalau di sini kasusnya sebenarnya untuk indeks harga ini, ya letter change index ini nggak usah ya, karena ini kasusnya di US ya. Nah, kita masuk ke contoh soal. Nah, untuk kasus letter change index ini, LCI, letter cash index ini nggak usah ya, karena ini kasusnya ada di US. Nah, contohnya misalnya di sini suatu bangunan baru di LA ya, Los Angeles, itu biayanya adalah 5,52 juta dolar pada tahun 2000. Nah, itu berapa banyak cost-nya itu pada tahun 2015. Nah, di sini kita bisa, untuk kasus ini kita tentukan California Construction Cost Index itu pada tahun 2000 itu adalah 3.746 ya. Nah, dengan ini saya kasih contoh saja. Untuk CCI 2010 itu adalah 5260. Jadi ini adalah indeks harganya. Jadi seberapa fluktuatif harganya itu. Nah, Anda bisa bandingkan dengan cara CCCI tahun 2010 per California Construction Index pada tahun 2000 pangkat 1 per 10 kurang 1, hasilnya 3,45%. Nah, lalu Anda gunakan nilai aktual pada tahun 2015 sama dengan pada tahun 2000 1 plus F nilai fluktuasi inflasi pangkat jumlah tahunnya adalah 15. Itu hasilnya 8,73 dolar. Ya, ini composite cost index ya. Nah, itu setiap negara itu berbeda-beda ya untuk composite cost index ya. Ya, ini berbeda kalau kasusnya di sini itu tergantung masing-masing negara ya. Nah, ini Anda bisa baca di buku
Ya, untuk spreadsheet-nya Anda bisa lihat juga dari buku ya. Untuk composite cost index ini dan letter tadi itu juga kasusnya sebenarnya hanya terjadi di USA ya uh, untuk pada buku ini ya. Gitu. Nah, kalau di buku Anda bisa lihat juga. Nah, untuk LCI nggak usah ya, LCI itu hanya di USA. Nah, ini ada indeksnya dari tahun 97 sampai 1990 hingga tahun 2010. Nah, ini Anda bisa gunakan ya. Kalau misalkan Anda ingin mencari pada tahun 2010, Anda bisa gunakan prediksi di sini ya. Tapi kalau LCI kita tidak usah masuk sampai ke sana karena kasusnya hanya ada di USA ya untuk California tadi. Oke, untuk kasus ini silahkan Anda kerjakan itunya ya, tugas pra-UASnya. Untuk pertemuan ini hanya sampai di sini. Silahkan pelajari dengan baik dari buku ini dan kerjakan contoh-contoh soalnya ya. Oke, saya cukupkan sekian.